Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita banyakkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pada sesi kali ini kita masih diberikan nikmat yang sungguh besar, yang nikmat kesehatan, di mana wabah pandemi COVID-19 yang sedang membabi buta, yang sedang menyerang saudara-saudara kita, semoga cepat hilang dan cepat musnah, dan semoga saudara-saudara kita yang terkena wabah semoga cepat sembuh dan diangkat dari penyakitnya. Tanpa lupa salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas bimbingan beliau kita dapat menuju dari jalan yang gelap, yakni zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Alhamdulillah. Baik, tak banyak bicara dan tanpa basa-basi, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan sedikit flashback, kita akan sedikit mengulang kembali, merefresh kembali materi yang minggu lalu, yakni bagaimana cara kita login, bagaimana kita mengenal aplikasi Mastercam X5 khususnya. Di sini pada kesempatan kali ini media yang saya gunakan adalah media laptop saya sendiri, jadi secara tidak langsung saya akan lebih saya akan lebih memberikan materi sesuai dengan laptop saya. Oke, pertama-tama pastinya kita nyalakan dulu PC, kita nyalakan dulu laptopnya. Setelah nyala, kita cari icon Mastercam X5 di desktop. Nah, kita lihat pojok bawah sebelah kiri. Nah, kita bisa membukanya dengan cara klik kanan 2 kali atau klik kiri. Setelah itu kita pilih open. Oke, saya pilih klik kanan 2 kali. Nah, kita tunggu. Oke, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Oke, ini adalah tampilan awal pada aplikasi Mastercam X5, dimana ini adalah tampilan di laptop saya. Oke, seperti biasa, sebelum sesuai materi yang minggu lalu, setelah masuk kita akan menyeting dulu satuan ukuran. Oke, simak dengan tenang dan santai. Pertama kita pilih menu setting dulu. Oke, kita pilih menu setting. Setelah itu configuration. Nah, di sini dengan lihat unit for analysis distance. Nah, di situ ada beberapa ukuran-ukuran atau satuan-satuan dalam gambar. Pertama ada inci, feet inches, desimal, feet inches, fractional, milimeter, sentimeter, plus meter. Jadi kalau di Mastercam biasanya itu kalau nggak inci, milimeter, seperti itu. Tapi kalau di khususnya dunia manufaktur gambar di mesin TPM biasanya milimeter. Oke, kita klik milimeter ya. Setelah itu kita klik centang. Oke, klik centang. Oke, saya ulangi lagi ya. Pertama-tama menu setting, configuration. Andai kata kalau ada gangguan, kita klik terserah. Nah, saya itu klik lagi milimeter, centang, setelah itu yes. Nah, oke, sebelum seperti biasa kita setting dulu pandangan pada layar tampilan awal ya. Kita setting dulu tampilan. Di sini ada 4, ada pandangan atas, ada pandangan depan, ada pandangan kiri, kanan, dan pandangan 3G. Untuk mempermudah jenengan dalam proses menggambar 2 dimensi khususnya,
kita ubah dulu pandangan atas atau top. Nah, setelah pandangan atas selesai, kita kita fokus ke kanan bawah, kanan pojok bawah. Nah, secara otomatis angkanya berubah. Nah, jadi di sini saya menggunakan men-scroll mouse atau keypad dengan fungsinya untuk apa? Untuk memperjelas gambar yang nantinya akan jenengan buat. Oke. Terus jenengan bisa scroll sampai gambar menurut jenengan apa ya, jelas lah. Oke, saya pakai sampai angka ini ya, 19. Oke, jadi tutorial di sini yang pertama yang saya jelaskan adalah cara mengubah satuan ukuran tadi. Yang pertama, masuk ke menu setting, terus pilih menu yang paling atas yaitu configuration. Setelah itu pilih satuan yang sesuai dengan job sheet yang telah diberikan oleh guru maupun tugas. Kalau sentimeter ya sentimeter, kalau milimeter ya milimeter. Setelah itu fokus lagi ke pojok kanan bawah, dilihat angkanya, kita scroll sampai sesuai dengan kemauan jenengan. Terus di sini kita akan fokus ke menu sketcher, di mana menu sketcher itu adalah salah satu tool yang berfungsi untuk membuat garis, untuk membuat lingkaran, untuk membuat kotak, untuk membuat chamber, seperti itu. Oke, simak videonya. Nah, hati-hati. Oke, saya pindah ya supaya lebih mudah dengan. Jadi ini adalah menu sketcher. Bisa dilihat ini adalah menu sketcher. Di sini ada poin, ada line untuk buat garis tadi, ada menu satu buat lingkaran, rectangle untuk membuat kotak atau persegi, fillet untuk menjambar. Nah, terus entah ya ini untuk fungsinya untuk apa ya, setelah ini saya kurang paham. Klik silinder untuk membuat tabung khususnya 3 dimensi. Baik, saya akan mulai dari menu pertama adalah menu klik line, membuat garis. Di sini ada dua fitur, ada length, ada angular. Length itu panjang garis ya. Kalau angular itu sudut garis, sudutnya. Jadi andai kata kalau ingin membuat garis lurus, angular sudutnya tidak usah diubah, tetap diisi 0 supaya lurus dan tanpa ada yang melenceng. Kita cukup ubah saja panjangnya, disesuaikan dengan gambar atau instruksi gurunya. Oke. Kita ketik dulu ya 50. Kita ketik, klik enter. Oke, secara otomatis kan dia akan lurus. Nah, kalau angular sudutnya 0, dia akan lurus. Klik enter, ketika ketik lagi 50. Nah, saya itu di enter lagi. Klik. Nah, dan untuk mengakhiri perintah atau ingin mengubah ke menu lain, kita klik escape pada keyboard atau di keypad. Di keyboard ya. Kita klik escape di keyboard. Setelah itu, setelah line dan lagi menu selanjutnya adalah menu circle atau lingkaran. Klik. Nah, di sini ada dua fitur ya di menu circle ya, ada radius dan diameter. Untuk radius bahasa apa ya, istilahnya di Bangladesh itu ya jari-jari. Radius itu jari-jari, kalau diameter ada lingkaran penuh tadi. Untuk jari-jari dan diameter kita lihat dulu, fokus dulu di gambar atau perintah gurunya. Andai kata gurunya memberikan perintah gambarlah jari-jari dengan besar 20. Jadi jangan fokus dulu. Tadi gurunya memberikan perintah diameter apa jari-jari. Nah,
Kalau perintahnya jari-jari, jadi jenengan buat dengan jari-jari. Kalau perintahnya diameter, jadi jenengan buat diameter. Harus fokus karena nanti akan berpengaruh. Kalau kalau gurunya memberikan perintah buat jari-jari 20, terus jenengan buat salah, ternyata jenengan buat diameter, jadi nanti akan berbeda. Jadi jenengan fokus, jenengan teliti perintahnya membuat jari-jari atau membuat diameter. Oke, sesuaikan dengan job sheet dan instruksi dari guru. Oke, di sini saya memakai radius atau jari-jari. Di sini saya mengisi dengan angka 20, jari-jari 20. Kita ketik 20. Nah, kalau kita ketik 20 pada radius, secara tidak langsung diameternya akan secara otomatis mengisi angka 40. Kita lihat. Nah, kita ketik enter. Nah, secara otomatis lingkaran tersebut akan jadi dengan sendirinya tanpa kita tarik. Kita ketik, kita tarik. Nah, itu kelemahan di AutoCAD. Tapi beda di Mastercam. Kita ketik saja langsung angkanya, secara otomatis akan muncul lingkaran sempurna. Oke, break istirahat. Nah, seperti tadi kalau ingin mengubah perintah atau mengakhiri perintah, kita klik escape pada keyboard. Oke, yang ketiga ada rectangle buat persegi. Di sini ada width, height, width dan height. Maaf ya, kalau bahasa Inggris saya kurang sempurna. Width itu panjangnya dan height itu tinggi. Maksudnya apa? Width itu panjang dari garis, height itu tinggi dari garis. Nah, makanya persegi ada panjang, ada tinggi. Berbeda tadi kalau di line atau garis ada width saja, ada panjangnya saja. Kalau di rectangle ada dua, yaitu width sama ada panjang, ada tinggi. Jadi sekarang disimak. Di sini width-nya saya isi 20, panjangnya 20 dan height tingginya 40. Kita klik enter dan otomatis akan jadi seperti pada gambar. Nah, ini tadi itu rectangle. Kita escape, kita akhiri perintah, kita ubah perintah lagi ke menu fillet atau jumper. Oke, kita klik. Nah, oke, di sini ada keterangan radius. Jadi radius di sini di menu fillet itu berbeda dengan radius yang ada di menu circle. Kalau di circle itu radius itu jarak titik tengah ke titik ujung. Kalau di radius itu jarak jumper dari satu titik pertama ke titik yang kedua. Nah, silakan disimak baik-baik. Nah, kita isi dengan angka 3. Oke. Nah, angka 3. Dapat 3. Terus kita klik garis yang pertama. Klik garis kedua, kita klik lagi. Klik. Nah, secara otomatis akan muncul kayak jumperan. Nah, untuk menjumper kita scroll. Nah, seperti itu tadi fungsi dari menu fillet untuk menghilangkan sudut tajam atau menjumper. Oke, jadi itu tadi beberapa tutorial menurut saya. Lebih simpelnya lagi bisa dengan lihat di YouTube, Instagram maupun di akun-akun medsos lainnya lah. Di tadi tutorial bagaimana login ke Mastercam. Dari yang pertama nyalakan laptop maupun PC, setelah itu cari program atau icon Mastercam X5 pada desktop, bisa di All Program, di Start All Program, terus kita ketik Mastercam X5 juga bisa. Setelah itu tadi setelah muncul tampilan awal, seperti biasa kita masuk ke menu setting. Fungsinya untuk apa? Untuk mengubah satuan ukuran dulu. Kita tentukan, kita cari sesuai dengan job sheet maupun instruksi dari guru, mau ke inci, mau ke milimeter, mau ke sentimeter. Nah, setelah itu kita ke setting, pilih menu configuration, kita cari satuannya yang kita inginkan. Setelah itu kita centang, kita tekan yes. Setelah itu step selanjutnya itu kita scroll bagian kanan bawah ini, kita scroll
Fungsinya untuk apa? Nah ini fungsinya untuk memperjelas gambar yang setelah kita buat itu supaya lebih jelas. Makanya kita scroll terus. Semakin tinggi angka ini, semakin plus besar angka ini, semakin jelas gambarnya. Gitu buat. Nah itu fungsinya. Setelah itu saya akan tadi saya memperkenalkan menu-menu sketcher ya. Menu-menu sketcher itu jadi kayak point, line, circle, rectangle, fillet. Nah itu tadi fungsinya itu tadi untuk membuat garis, lingkaran, persegi, untuk menjamar. Kata lupa ya, untuk menggambar dua dimensi lebih jelasnya, lebih mudahnya kita ubah dulu pandangan ke pandangan atas. Jadi itu tadi ya, tutorial simple dari saya. Kalau rumit bisa menghubungi saya, bisa japri saya, dan bisa les private ke saya. Oke, itu tadi pertemuan pada kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan, semoga apa yang saya aturkan, semoga bisa dengan terima dan bisa masuk ke logika. Meskipun penjelasannya agak rumit. Mungkin minggu depan kita teruskan lagi, mungkin itu bagaimana membuat ukuran, bagaimana mengubah ke bentuk dua dimensi ke tiga dimensi, atau kita bisa menggambar joget dua dimensi lah paling enggak. Oke, sekian dari saya. Di sini saya Mas Abdurrahman, bisa dipanggil Mas maupun Pak. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang enak atau menyinggung atau kurang tepat lah. Dan juga saya mohon maaf bila mana ada materi yang sedikit rumit atau membingungkan bagi jenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi nanti saya akan share ke video ini, saya akan share ke medsos, itu entah itu YouTube maupun saya akan simpan di Google Drive, nanti kita lihat ya. Baik, saya kiri sebelumnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama, agar apa yang saya sampaikan, agar apa yang jenengan dengarkan tadi, jangan simak, bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kiri, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.